Bapak, Ibu, jamaah rahimakumullah. Pada ini kita akan melaksanakan kajian subuh sampai dengan syuruk, dan untuk yang akan menyampaikan yaitu Bapak Dr. Khairul Salim MPD, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum dilaksanakannya perlu kami sampaikan, ini adalah yang pertama adalah merupakan program dari seksi pendidikan dan dakwah. Jadi pelaksanaannya dilaksanakan setiap awal bulan sekali. Dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan ini untuk bulan yang kedua. Mudah-mudahan ini akan berlanjut setiap bulan di awal. Nah, oleh karena itu kami sangat mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada para jamaah sekalian, pengurus masjid ini yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Dan untuk bidang sosial ini juga sudah dilaksanakan pemberian santunan kepada kaum duafa. Untuk bulan kemarin di awal bulan jumlah yang sudah disampaikan itu 10 orang. Insya Allah bulan ini 10 orang lagi, mudah-mudahan akan bertambah. Nah, oleh karena itu bagi bapak-bapak dan ibu sekalian yang akan memberikan infak dan sedekahnya, bisa langsung menghubungi pengurus masjid atau bendahara masjid Al-Huda, yaitu Bapak Sumarto. Dan untuk kajian syuruk ini, setelah pengajian syuruk ini nanti dilanjutkan dengan sarapan bersama. Nah, untuk itu setelah pengajian ini kiranya untuk dapat sarapan bareng bersama. Mudah-mudahan ini yang memberikan sedekahnya menjadi amal jariah. Dan untuk bulan depan kami persilahkan kepada bapak dan ibu sekalian yang akan memberikan sedekahnya, kami persilahkan tidak harus 1 orang, bisa 5 orang berpotongan gitu, jadi tidak memberatkan kita. Ya syukur-syukur ada 1 orang, itu alhamdulillah. Itu saja yang kami sampaikan kepada Bapak Ustaz Dr. Khairul Salim MPD. Untuk kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma
wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Yang sama-sama kita muliakan ketua beserta segenap pengurus takmir Masjid Al-Huda, imam, para sepuh dan para asatidz, Bapak Ibu, saudara-saudari hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam merupakan dasar, landasan kebahagiaan dan keselamatan kita hidup di dunia dan di akhirat. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada uswah kita, panutan kita, idola kita, teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, berkorban, mengorbankan harta benda, jiwa raga untuk mendakwahkan syariat Islam. Yang di awal kita sampaikan bahwa syariat Islam yang akan membawa kebahagiaan bagi kita, keselamatan bagi kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang layak dan pantas mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Amin. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada kajian subuh sampai sore nanti, tema yang akan kita kaji bersama adalah cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bagi orang-orang yang beriman lebih utama, ya, melebihi diri mereka sendiri. Itulah sikap, akhlak, keyakinan orang-orang yang beriman bahwa Nabi Muhammad SAW lebih utama dari mereka sendiri. Apa maksudnya? Di dalam hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang, tidak sempurna iman seseorang sampai menjadikan aku, kata Nabi, lebih dicintai, melebihi cintanya kepada orang tuanya, melebihi cintanya kepada anak-anaknya dan segenap manusia. Itu maksud daripada Quran surat Al-Ahzab ayat 6 tadi, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagi orang-orang yang beriman lebih utama, bahkan melebihi diri mereka sendiri, yaitu keimanan seseorang satu sisi diukur dengan kecintaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melebihi cintanya kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, bahkan kepada seluruh manusia. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab
menyapa Nabi, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi cintaku kepada orang lain, kepada kedua orang tua, keluarga. Tapi aku masih mencintai diriku melebihi cintaku kepadamu." Apa kata Nabi? Itu belum tepat, itu belum benar. Imanmu belum sempurna kalau belum mencintai Nabi melebihi cintanya bahkan kepada dirinya sendiri. Maka kemudian Umar bin Khattab berusaha untuk menempatkan cinta kepada Nabi di atas cinta bahkan kepada dirinya sendiri. Kemudian Umar mendatangi Nabi lagi dan mengatakan, "Ya Rasul, sekarang saya sudah bisa mencintaimu melebihi cintaku bahkan terhadap diriku sendiri." Nabi kemudian menjawab, "Itu baru benar." Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Pertanyaannya sekarang, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mencintai Nabi Muhammad melebihi cinta kita kepada keluarga kita bahkan diri kita sendiri? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Quran surat At-Taubah ayat 128 Allah menjawab, Allah menjelaskan, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang seorang rasul kepada kalian dari kalian. Jadi Rasul Nabi Muhammad SAW itu adalah dari bangsa manusia, bukan malaikat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, di mana Rasulullah Muhammad SAW di dalam ayat ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi, seorang rasul yang sangat-sangat mencintai umatnya. Seperti apa gambarannya jemaah sekalian? Azizun 'alaihi ma 'anittum, sungguh terasa berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam penderitaan umatnya. Apa maksudnya jemaah sekalian? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau umatnya menderita, tidak mau umatnya sengsara di dunia, lebih-lebih di akhirat. Itu gambaran pertama kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kemudian yang kedua, harisun 'alaikum bil mu'minin, karena Nabi tidak ingin umatnya menderita, tidak mau umatnya sengsara, maka Nabi berusaha dengan keras untuk mendakwahkan risalah Islam, sehingga kemudian umat Nabi Muhammad menjadi orang-orang yang beriman. Karena iman merupakan landasan keselamatan, iman landasan kebahagiaan. Tanpa iman, sekaya apapun seseorang, setinggi apapun jabatannya, mustahil mendapatkan kebahagiaan. Itu yang diupayakan oleh Nabi, sampai-sampai Nabi mengorbankan harta benda, jiwa raga beliau untuk mendakwahkan syariat Islam demi imannya umat beliau. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi Nabi sangat menginginkan keimanan dan keselamatan untuk umatnya. Ayat ini ditutup dengan sifat Nabi Raufur Rahim, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.
Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, itulah di antara jawaban kenapa kita wajib mencintai Nabi melebihi cinta kita terhadap keluarga kita, melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Karena Nabi SAW sangat-sangat mencintai umatnya, bahkan mengorbankan jiwa, raga, harta benda beliau untuk mendakwahkan Islam supaya umatnya menjadi orang-orang yang beriman, karena hanya iman landasan kebahagiaan, landasan keselamatan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, seperti apa perjuangan Nabi? Seperti apa pengorbanan Nabi? Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Sejarah mencatat usia 2 bulan dalam kandungan ayah beliau Abdullah itu sudah meninggal dunia. Nabi lahir tanggal berapa jemaah sekalian? 12 Rabiul Awwal. Itu menurut satu pendapat. Artinya apa? Masih ada pendapat-pendapat yang lain. Hanya saja yang masyhur di tengah-tengah kita itu tanggal 12. Pak Ustaz, pendapat-pendapat yang lain tanggal berapa saja? Mari kita baca dalam catatan sejarah yang ditulis oleh para sejarawan muslim, para ulama tentunya. Ada yang mengatakan Nabi lahir tanggal 2 Rabiul Awal. Pendapatnya siapa? Pendapatnya Al-Waqidi. Siapa Bapak Ibu? Al-Waqidi. Muqidi. Waqidi. Waqidi ini salah seorang sejarawan. Kemudian pendapat yang kedua, ya, pendapatnya Al-Humaydi. Tanggal berapa Nabi lahir menurut Al-Humaydi? Tanggal 8 Rabiul Awal. Kemudian yang ketiga Ibnu Dihyah, ternyata punya pendapat yang berbeda lagi. Kata Ibnu Dihyah, Nabi Muhammad lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal. Nah, yang tanggal 12 itu menurut pendapatnya Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq berpendapat Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Tentu para ulama sejarawan muslim ini berpendapat berdasarkan riset mereka, data-data, informasi yang diterima oleh mereka. Tidak asal berpendapat. Tetapi jamaah sekalian, yang pasti kebenarannya, ya, kalau tanggal-tanggal kelahiran tadi itu belum kita temukan dalil yang paling sahih yang mana begitu. Tetapi yang jelas-jelas kuat dasarnya, kuat dalilnya, dan dapat dipertanggungjawabkan, ya, dan dapat dipertanggungjawabkan adalah bahwa Nabi lahir pada hari Senin. Itu jelas dasarnya, yaitu hadis riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi SAW ya, berpuasa hari Senin itu karena di hari itu Nabi dilahirkan. Jadi Nabi pernah ditanya oleh sahabat, su'ila an shaumil itsnain. Apa jawaban Nabi? Fihi wulidtu. Di hari Senin itu saya dilahirkan. Wa fihi unzila alayya. Dan di hari Senin itu wahyu pertama turun kepadaku. Dan di hari Senin Nabi meninggal dunia. Tapi itu tidak ada hadisnya, karena tidak mungkin Nabi masih hidup sudah mengatakan nanti saya meninggal di hari Senin. Jadi
sampai wa fihi unzila alayya, dan di hari Senin saya mendapatkan wahyu pertama kalinya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang jelas dasarnya. Hadisnya riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa Nabi suka puasa di hari Senin karena di hari itu Nabi dilahirkan. Nah, mungkin muncul pertanyaan, Pak Ustadz, sekarang kan sudah ada ilmu hisab, ada ilmu hisab. Nah, ilmu hisab itu bisa menghitung mundur, itu bisa, termasuk menghitung ke depan. Dengan ilmu hisab kita sudah bisa membuat kalender, jangan karena hanya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan 100 tahun ke depan, bahkan lebih dari itu bisa. Ya, dengan ilmu hisab, termasuk melacak ya tanggal-tanggal hijriah ya, ratusan tahun bahkan ribuan tahun sebelumnya, karena ilmu hisab itu ilmu eksak, ilmu matematika, ilmu pasti. Seperti jamaah sekalian, prediksi terjadinya gerhana itu sesuai, meleset tidak? Tidak pernah meleset. Kenapa? Itu ilmu pasti. Nah, sekarang kalau misalnya dilacak menggunakan ilmu hisab kontemporer, kira-kira hari Senin itu jatuh pada tanggal berapa? Nah, itu kan yang menarik. Saya coba untuk mencari data itu, jemaah sekalian. Nah, berdasarkan hasil hisab kontemporer, bahwa hari Senin bulan Rabiul Awal tahun gajah, karena saat itu belum ditentukan nama tahunnya, sehingga tahun ya dinisbahkan kepada peristiwa besar yang terjadi. Nah, saat Nabi lahir, di tahun Nabi lahir, peristiwa besarnya adalah apa? Penyerangan Raja Abraha ke kota Mekah, ke Ka'bah. Sehingga kemudian peristiwa itu diabadikan menjadi nama tahun, yaitu tahun gajah. Nah, bulan Rabiul Awal di tahun gajah itu, hari Seninnya bertepatan dengan tanggal berapa saja? Ini ternyata ada yang meneliti, jemaah sekalian. Saya bacakan hasil penelitian. Pertama, hari Senin itu bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal. Kemudian 3 tambah 7 berapa? 10. Satu pekan berikutnya hari Seninnya bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal. Kemudian 17 Rabiul Awal tambah 7 24 Rabiul Awal. Jadi hari Senin di bulan Rabiul Awal tahun gajah itu tanggal 3, tanggal 10, tanggal 17 dan tanggal 24. Kan ketemu tanggal 12. Ini mohon maaf sekaligus mohon izin, bukan untuk merubah data sejarah, hanya sebagai pelengkap begitu. Nah, mari kita kembali kepada pendapat-pendapat para ulama tadi. Tanggal 2 Rabiul Awal itu menurut Al-Waqidi, tanggal 2 Rabiul Awal itu hari Ahad, karena hari Seninnya tanggal 3 kan gitu ya. Kemudian tanggal 8 Rabiul Awal. Nah, tanggal 8 itu hari apa itu? Hari Sabtu. Kemudian tanggal 10 hari Senin. Kemudian tanggal 12 hari Rabu kan gitu hari Rabu. Jadi kalau menurut hisab kontemporer yang sesuai ya, pendapat pendapat terkait dengan tanggal lahirnya Nabi dengan hasil hisab kontemporer itu adalah tanggal 10 gitu. Ini hanya tambahan informasi saja, bukan bermaksud untuk kemudian merubah kebiasaan yang sudah terjadi berlangsung sejak lama turun temurun di Indonesia. Ini hanya sebagai telaah saja.
Baik jemaah sekalian, poin pentingnya adalah bahwa Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim, kemudian usia 6 tahun ibu beliau meninggal dunia. Ya, Siti Aminah meninggal dunia dan di usia 6 tahun Nabi sudah yatim piatu. Nah, sejak kecil Nabi sudah dituntut untuk mandiri, jemaah sekalian. Sudah dituntut untuk mandiri. Mulai dari mengembala api, kemudian ikut mendampingi kakek paman beliau berbisnis. Setelah itu bermitra dalam bisnis dengan pengusaha kaya Mekah saat itu yang bernama Siti Khadijah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian pada usia 25 tahun Nabi menikah dengan mitra kerja beliau, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala. Di usia 25 tahun Nabi itu sudah menjadi pengusaha sukses, kaya raya, seorang miliarder di usia 25. Dari mana kita mengetahui bahwa Nabi sudah sukses menjadi miliarder di usia yang masih sangat muda itu? Dari mahar yang beliau berikan kepada istri beliau, yaitu Khadijah radhiyallahu ta'ala. Berapa mahar yang Nabi berikan? Berapa? Seperangkat alat sholat kali itu. Ya, bukan seperangkat alat. Dulu sempat ngetren ketika saya masih belum menikah, kawan-kawan di Surabaya, di Jawa Timur, nikahnya rata-rata pakai mahar seperangkat alat sholat dibayar. Itu kayak keren banget gitu. Padahal kalau kita mengikuti, mendekati sunnah Nabi itu adalah barang-barang yang lebih berharga. Nah, sekarang sudah tidak boleh lagi mahar hanya berupa seperangkat alat, harus ada materi yang bernilai, baik berupa uang ataupun emas. Nah, itu yang mendekati sunnah. Kenapa? Kalau kita baca sejarah Nabi, mahar yang Nabi berikan kepada Sayyidah Khadijah itu semuanya merupakan barang berharga yang memiliki nilai yang tinggi. Ya mohon maaf, kalau berupa pakaian misalnya atau mukena dan semisalnya sudah dibeli dari pasar, dari toko, itu statusnya sudah second kan gitu. Nah kalau sudah second itu harganya turun banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, mahar yang Nabi berikan kepada istri beliau Khadijah radhiyallahu ta'ala anha itu juga para sejarawan beda-beda pendapatnya. Ibnu Hisham mengatakan maharnya Nabi 20 ekor unta. Kalau dirupiahkan 20 ekor unta itu berapa Bapak? Jika 1 ekor 50 juta kali 20 ketemu 1 miliar. Ketemu 1 miliar. Ada yang maharnya menyentuh angka 1 miliar. Dan itu pendapat terendah. Kenapa? Karena ada pendapat yang lain yang di atas itu. Nilai maharnya Nabi, yaitu pendapatnya Syekh Husain An-Nuri di dalam kitabnya Mustadrak Al-Wasa'il. Dicatat di situ bahwa mahar Nabi 4.000 dinar emas ditambah 10 perhiasan ditambah 100 ekor unta dan 28 budak. Itu kalau dirupiahkan ketemu berapa miliar? Coba kita menghitung dinarnya saja.
Kita hitung dinarnya saja 4.000 dinar. Pak Haji sekalian, ya 1 dinar emas itu berapa gram? Pak Haji. Uang dinar itu berapa gram? 4 gram. Uang dinar itu 4 gram ya Mas. Nah, kalau 1 gramnya sekarang berapa Pak Haji? 1.000.000. 800 kali 4 berapa? 7 juta. 7 juta ya. 7 juta kali 4.000. Kita tambah Pak Haji Skandar gitu. Yang biasa gitu emas gitu ya. Ya. Berapa? 7 juta kali 4.000. 4.000 dinar. Berapa ya Pak? 24 miliar. Mahar yang Nabi berikan kepada Khadijah 24 miliar. Itu baru emasnya, belum untanya 100, belum 10 perhiasan. Nah, kalau 1 perhiasan misalnya sampai 100 gram, ya 1.000 gram kan? Ya 1 kilo kan gitu ya. Nah itu jemaah sekalian. Jadi sekali lagi di usia yang masih sangat muda, 25 tahun, Nabi sudah menjadi miliarder. Menikah dengan pengusaha yang juga miliarder, yaitu Sayyidah Khadijah. 2 kekayaan itu. Jadi Nabi dulu sangat disegani. Kenapa? Kaya. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan. Nah, Khadijah saat dinikahi oleh Nabi usia berapa? Usia 40 tahun. Nah, itu yang populer di tengah-tengah kita. 40 tahun. Menurut siapa? Usia Khadijah 40 tahun itu terdapat di dalam kitab sejarah Tabaqat Ibni Sa'din, menurut Al-Waqidi, bahwa usia Khadijah saat dinikahi oleh Nabi itu 40 tahun. Cuma ini para sejarawan berikutnya itu bertanya-tanya. Artinya tidak semua sejarawan menyepakati usia 40 tahun usia Khadijah saat dinikahi oleh Nabi, termasuk guru sejarah saya dulu, ya, dosen sejarah saya waktu saya ambil magister ya, pendidikan Islam di UIN Surabaya, Profesor Dr. Ali Mufradi. Beliau meragukan kebenaran datanya Al-Waqidi. Kenapa jemaah sekalian? Karena hampir semua ya, putra Nabi, putri Nabi itu lahir dari rahim Sayyidah Khadijah. Nabi memiliki 7 anak. 6 anak lahir dari Khadijah, 1 anak lahir dari Maria Qibtiyah. Nah pertanyaannya, apa mungkin usia 40 tahun masih melahirkan 6 anak? Gimana ibu-ibu? Mungkin nggak kira-kira ada bapak dokter di sini ya, yang bisa memberikan pencerahan kepada kita, apa mungkin usia 40 tahun ya masih sangat produktif, dapat melahirkan 6. Nah ini yang menjadi pertanyaan sejarawan berikut, termasuk Profesor Ali Mufradi yang pernah belajar sejarah Islam saat saya masih di S2. Nah, jemaah sekalian, apakah ada data-data yang lain? Ternyata ada. Ada data-data yang lain di dalam sejarah Ibn Hisham dalam Mustadrak Al-Hakim. Ya, Ibn Hisham mengatakan
berpendapat tentu berdasarkan hasil riset data-data yang beliau kumpulkan bahwa usia Khadijah saat dinikahi oleh Nabi itu 28 tahun. Ini menurut siapa tadi? Ibnu Ishaq. Nah, kalau usia 28 tahun masih ada. Masih produktif, masih mungkin melahirkan 6. Sementara Ibnu Katsir, nama yang sangat populer kan, karena beliau menulis kitab tafsir Ibnu Katsir, mengatakan bahwa usia Khadijah 35 tahun saat dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah diantara data-data sejarah yang disampaikan, ditulis oleh para ulama, oleh sejarawan Muslim, bahwa ternyata minimal ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan 40 tahun menurut Al-Waqidi, menurut Ibnu Ishaq usia Khadijah 28 tahun, sementara menurut Ibnu Katsir usia Khadijah 35. Tapi sekali lagi yang populer untuk tengah kita usia berapa? 40 tahun. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan. Nah, usia 40 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Dan ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, maka Nabi bekerja keras mendakwahkan Islam, bahkan mengorbankan apa yang beliau miliki, harta benda, waktu, jiwa raga dan seterusnya, beliau korbankan untuk menyebarkan Islam, untuk menjadikan umat beliau beriman. Bayangkan ya Mas, sampai-sampai Nabi di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud bersabda, wa innal anbiya lan yubarithu dinaran wa la dirham. Sesungguhnya para nabi, kata Nabi Muhammad, tidak mewariskan dinar dan dirham, habis untuk berdakwah. Yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warathu al-ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafirin. Yang diwariskan adalah ilmu agama Islam, ilmu syariat, sebagai dasar keselamatan dunia dan akhirat. Itulah warisan terharga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang mengambil warisan ini, maka kata Nabi, akhadha bihadhin wafirin, ia telah mengambil warisan yang melimpah. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan, itulah kecintaan Nabi kepada umatnya, untuk menyelamatkan umatnya, untuk menjadikan umatnya beriman. Nabi mengorbankan harta benda, waktu dan seterusnya untuk mendakwahkan Islam. Kemudian pengorbanan Nabi yang kedua, jemaah sekalian, tercatat di dalam hadis riwayat Imam Muslim, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa yang mustajab. Satu doa yang sangat-sangat mustajab. Kalau meminta kepada Allah pasti dikabulkan. Cuma satu doa yang sangat-sangat mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Dan setiap nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, menggunakan satu doa yang mustajab ini di dunia. Semua nabi menggunakan satu doa yang mustajab ini di dunia, kecuali Nabi Muhammad SAW. Wa inni ikhtabatu da'wati. Sementara saya tak gunakan doa ini di dunia, saya simpan. Kenapa Nabi simpan?
syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Satu doa yang sangat-sangat mustajab ini saya simpan dan saya akan pergunakan nanti di akhirat kelak. Untuk apa? Menyelamatkan umat. Tapi ada syaratnya. Siapa yang betul-betul menjadi umatnya Nabi? Yaitu man mata min ummati la yusyrik billah. Orang dari umatku yang meninggal dalam keadaan beriman, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jemaah sekalian. Pak Ustaz, bagaimana dengan orang yang dosanya banyak, keburukannya luar biasa, kesalahannya apalagi, tapi dia beriman, tak menyekutukan Allah, meninggal dalam keadaan beriman, apakah ia juga mendapatkan syafaat dari Nabi? Iya, kata Nabi. Karena Nabi pernah ditanya, ya Rasul, apakah syafaatmu itu hanya untuk orang yang beriman dan baik? Apalagi iman dan baik. Yang beriman tapi dosanya banyak, itu juga akan mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat. Fahiyana ilatun yaumal qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, apa fungsi syafaat Nabi? Minimal ada 3 jemaah sekalian fungsi syafaat. Yang pertama, membatalkan vonis neraka. Setelah ditimbang kebaikan dan keburukannya, ternyata apa? Kebaikannya lebih ringan dari keburukannya, maka vonisnya apa? Neraka. Sebagaimana Quran surat Al-Qari'ah yang kita baca dalam sholat subuh tadi. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih ringan dari timbangan keburukannya, masih lebih banyak keburukannya, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka, divonis masuk neraka. Nah, setelah divonis masuk neraka, kemudian dapat syafaat. Sebelum dimasukkan ke neraka dapat syafaat. Dibatalkan vonis masuk ke neraka. Itulah fungsi syafaatnya. Sudah divonis masuk penjara, sebelum dimasukkan ke penjara dibatalkan vonisnya. Di dunia saja kan ada viral beberapa bulan yang lalu. Itu apa namanya? Abolisi. Di dunia saja ada contohnya. Syafaatnya Presiden Prabowo. Itu syafaat di dunia. Kemudian syafaat yang kedua, jemaah sekalian, sudah dimasukkan ke neraka, disiksa. Kemudian apa? Datang syafaat Nabi, diangkat, dipindahkan ke surga. Kemudian yang ketiga, syafaat bagi orang yang masuk surga. Masuk surga kok masih dapat syafaat? Ada mas sekali. Untuk meninggikan derajatnya di surga. Masuk surga tapi emperannya atau surga yang paling rendah, dapat syafaat, ditinggikan derajatnya di surga. Tapi jemaah sekalian, menurut hadis Nabi riwayat Imam Baihaqi, serendah-rendahnya surga itu setiap penghuninya tinggal di rumah yang mana rumah itu memiliki 1000 pelayan. Inna adna manzilati ahli jannah man yas'a alaihi alfu khadimin kullu khadimin ala amalin laisa alaihi sahib. Sesungguhnya serendah-rendahnya derajat makom di surga itu masih memiliki 1000 pelayan. Kalau rumah memiliki 1000 pelayan, sebesar apa? Sebesar apa kira-kira Mas? Istrinya 1000 pelayan, pelayannya ada 1000. Pertanyaan Bapak ini cerdas. Kalau pelayannya 1000, istrinya ada berapa?
dinaikkan derajatnya dengan syafaatnya. Termasuk di dalam Al-Quran dicatat ada ayat yang berbunyi bahwa ya, dalam satu keluarga ketika misalnya ada satu orang yang derajatnya tinggi di surga sementara yang lain rendah, maka yang tinggi itu akan mencari keluarganya yang derajatnya rendah kemudian diajak ke derajat yang tinggi. Itu ada ayatnya di dalam Al-Quran. Nah, itulah fungsinya kita memiliki anak-anak yang mungkin kita selaku orang tua amal tak seberapa, tapi alhamdulillah masih masuk surga meskipun ditempatkan di paling bawah. Nah, kemudian datang anak kita yang soleh yang oleh Allah ditempatkan di surga yang paling tinggi, kemudian mengajak keluarganya untuk berpindah, ya, untuk berpindah derajat surga, dan itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan kita semua melalui cinta kita kepada Nabi, memupuk cinta kita kepada Nabi, diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian kita mendapatkan keselamatan di dunia, lebih-lebih di akhirat, dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saya kira kajian kita pada kesempatan ini ada pertanyaan atau pertanyaan? Cukup. Nah, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Ustaz Nasruddin yang sudah menyampaikan materinya. Semoga ini menambah wawasan bagi kita, dan bagi yang lupa banyak sekali. Bapak-bapak yang jamaah Allah, pada ini untuk bulan depan insya Allah ada akan dilaksanakan oleh siapa nanti ada dari bidang pendidikan dan dakwah. Dan untuk itu sebelum kita tutup kesempatan ini, sebelum kita serahkan, kita akan melaksanakan sholat subuh dulu. Dan untuk itu saya lagi kami mengucapkan banyak terima kasih, dan untuk itu kami adalah kita jadi bersama dengan kata Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.